Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai analisa pada kelayakan usaha puding. Kami merupakan kelompok satu dengan anggota yang pertama Arlinda Dwi Restanti dengan NIM M08200012. Yang kedua ada Asih Kinanti dengan NIM M08200013. Selanjutnya ada Darmawan Wicaksono dengan NIM M08200029. Selanjutnya ada Dian Kusuma dengan NIM M08200029. Selanjutnya ada Dita Rahmayani dengan NIM M08200031. Dan yang terakhir saya sendiri, Gabriel Enos Berlin dengan NIM M08200042. Selanjutnya, pada tabel-tabel yang kami buat, tabel ini memiliki 4 kolom penilaian, di mana kami memberikan skor 1 untuk anggapan terendah pada pemenuhan kualifikasi, skor 3 untuk aspek yang dirasa kurang dalam pemenuhan kualifikasi, skor 5 untuk indikasi kesesuaian pemenuhan kualifikasi yang dinilai baik, dan aspek terakhir dengan skor 7 untuk indikasi kesesuaian memenuhi yang sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membacakan analisa penetapan kelayakan usaha baru dengan beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah pengetahuan pasar. Di sini kondisi usaha salah satu teman kami menempati poin 5, yaitu mencari informasi dan mengidentifikasi pasar, karena informasi yang kami dapat dengan tinjauan bahwasanya pasar untuk puding kami minim pesaing sehingga cukup menjanjikan. Kami mengusung konsep yang ringan, yaitu dessert berupa puding kreasi. Kemudian untuk aspek kinerja produk, di sini kami kosongkan karena belum mulai memproduksi, jadi kami belum tahu kinerja produk kami. Untuk yang aspek ketiga, yaitu efektivitas penjualan dan pemasaran, kami menempatkan produk kami di poin ketiga, yaitu menjual dan memasarkan dengan rencana matang dan target yang jelas. Kami berencana menjual dan memasarkannya dengan media dan ketentuan waktu yang jelas. Yang aspek keempat yaitu tekanan persaingan, di mana produk kami menempati poin 5, yaitu produk memikat sehingga menjadi pesaing kuat. Walaupun belum sampai tahap produksi, tapi kami yakin bahwa puding kami memiliki daya tarik tersendiri dan cukup menarik sehingga menjadi pesaing yang kuat di pasar. Aspek yang selanjutnya yaitu estimasi nilai usang produk. Di sini sayangnya kami menempati poin 1, yaitu poin terendah, produk cepat usang, karena kami tidak memakai bahan pengawet, yang mana produk kami yaitu makanan, jadi produk cepat usang. Tapi kami akan berupaya supaya tidak menjual produk kadaluarsa kepada konsumen. Yang aspek selanjutnya adalah waktu mulai usaha. Waktu mulai usaha, kami menempati poin 5, yaitu pemasaran dilakukan dengan mengetahui kondisi real pasar. Untuk yang aspek finansial, kelompok kami hanya mengira-ngira modal dan nilai jual tanpa perhitungan yang jelas. Tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisa penetapan kelayakan teknis. Aspek penilaian yang pertama yaitu kesiapan bahan produksi yang didapatkan di poin 7, yaitu bahan telah tersedia melimpah. Yang kedua, kesiapan alat dan operasionalnya juga ada di poin 7, yaitu alat telah tersedia. Yang ketiga,
3, kualitas rasa pudingnya ada di poin 5, yaitu rasa puding konstan dengan penguapannya untuk peningkatan selera. Yang keempat, kematangan perencanaan finansial di poin 3, modal dan harga jual sudah terestimasi. Selanjutnya ada desain tampilan dan kemasan puding yaitu di poin 5. Di poin 5 itu tampilan dengan kekinian dan pemberian label usaha. Next, yang antusiasme konsumen, kita tidak memilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada analisa penilaian peluang pasar. Untuk aspek yang pertama yaitu lokasi usaha strategis. Itu berada pada poin 7, di mana lokasi usaha di toko dan adanya toko online. Karena kami berencana untuk menjualnya secara online juga. Selanjutnya aspek kedua yaitu target sasaran konsumen yang tepat. Juga berada pada poin 7, yaitu target sasaran konsumen jelas dan sudah terprediksi sebelumnya. Untuk target sasaran sendiri yaitu semua kalangan. Aspek penilaian ketiga, sarana promosi yang efektif. Itu juga berada pada poin 7 dengan mempromosikannya dengan media sosial. Selanjutnya, aspek kesesuaian antara besarnya produk yang diinginkan konsumen dengan harga. Untuk poin ini berada pada poin 3, yaitu produk diproduksi dengan perkiraan semu yang didasari tanpa pertimbangan peninjauan. Untuk aspek selanjutnya, relevansi data sumber informasi untuk perkembangan usaha juga berada pada poin 3, yaitu didapatkan informasi namun hanya dari mulut ke mulut yang tidak aktual dan berpotensi besar untuk meleset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah analisa penetapan finansial. Aspek penilaian yang pertama adalah kejelasan estimatif finansial total. Terdapat pada poin 5, yaitu telah dilakukan perakiraan tapi belum terlalu matang. Poin kedua, ketersediaan sumber daya finansial. Itu ada di poin ketiga, yaitu sudah ada rencana dana dari mana namun belum diproses. Untuk pendataan aliran dana ada di poin 1, belum direncanakan pendataan aliran dana. Untuk potensi investasi yang berani untuk menciptakan inovasi varian puding, yaitu ada di poin 1, tidak mau mengambil risiko untuk investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian mengenai analisa kemampuan organisasional. Nah, kita menempatkan 3 aspek di sini. Yang pertama yaitu pada kesiapan kemampuan dalam membuat puding yang sesuai. Nah, di sini kita menempatkannya pada poin ketiga, yakni kemampuan membuat puding rata-rata pada umumnya. Nah, kemampuan membuat puding rata-rata karena ini masih small business, jadi belum ada tenaga yang memang profesional dan ahli untuk membuatnya. Yang kedua yaitu pada kesanggupan pada pengerjaan atau beban kerja. Nah, kita menempatkannya pada poin kelima, yakni sudah didapatkan manajemen waktu yang pas dan sesuai. Usaha yang akan dijalankan ini sudah memiliki perencanaan akan estimasi atau pembagian waktunya, meliputi waktu pada pembuatan dan pemasaran yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan untuk membuat. Lalu yang terakhir yaitu poin penjalinan komunikasi ramah dan interaktif antara produsen dan konsumen. Nah, di sini kita menempatkannya pada poin ketiga, yakni komunikasi sewajarnya jika membeli tanpa follow up lagi. Nah, pada hal ini karena usaha masih tergolong baru, bahkan belum ada, maka interaksi dengan pelanggan juga masih pada batas wajarnya dengan pelayanan yang baik, namun belum bisa untuk follow up, misalnya dengan memberikan membership. Tabel selanjutnya adalah tabel analisa penetapan persaingan. Aspek penilaian pada tabel ini ialah evaluasi terhadap daya saing, strategi, dan hasil yang didapatkan. Pada aspek penilaian ini, usaha kami menempati kelas ke-4 berpoin 5 dengan dilakukan evaluasi secara
tidak rutin. Ini karena ini merupakan usaha baru, jadi evaluasi diadakan saat ada konfrontasi dengan pesaing bisnis saja, tidak dapat dilakukan secara terus-menerus evaluasinya. Setelah semua tabel telah selesai, kemudian kita jumlahkan pada tabel di bawahnya lagi. Penetapan kelayakan usaha mendapat skor total sebanyak 26, penetapan kelayakan teknis mendapat skor 25, penilaian peluang pasar mendapatkan skor 27, penilaian finansial mendapatkan skor 10, analisa kemampuan organisasi mendapat poin 11, dan analisa penetapan persaingan mendapat poin 5. Kemudian seluruh skor ini dijumlah menjadi jumlah total yang berjumlah 104 skor. Selanjutnya, skor tersebut dibawa ke bawah dan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan yang telah kami buat. Tingkatan pertama merupakan indikasi bahwa usaha belum siap untuk dilakukan. Ini terdapat range nilai dari 0 sampai ke 28. Lalu tingkatan selanjutnya yaitu kurang siap dengan range 29 sampai 81. Tingkatan selanjutnya yakni siap dengan range nilai 28 sampai 135. Dan yang paling tinggi range sangat siap itu ada di poin antara 136 sampai 189. Dan usaha puding kami berada pada tingkatan yang ketiga, yakni siap. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kami sudah bisa dibilang siap untuk dilaksanakan, walaupun masih banyak kekurangan dan belum dapat mencapai pada tingkatan sangat siap. Sekian dari kami. Terima kasih.